Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isti Rahmawati Lunito dengan NIM FA 18017. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jadi di sini saya review pada tanggal 28 Oktober 2021. Kemudian ini untuk jurnal yang saya review, bisa dilihat. Di mana jurnal ini ditulis oleh Imam Budi Putra dan Nelva Karmila Yusuf. Kemudian judulnya itu adalah Scabies with Secondary Infection Resembling Carium Type Tinea capitis. Dipublikasikan di International Journal of General Medicine pada tanggal 15 Januari 2021. Untuk volumenya itu ada 2021 dan isunya 14. Jumlah halaman itu terdiri dari 5 halaman dari halaman 163 sampai dengan 167. Bagian jurnal terdiri dari 5 bagian, bisa dilihat ada abstrak pendahuluan, case report, kemudian ada pembahasan serta kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan sendiri bisa dilihat bahwa skabies ini merupakan beban kesehatan global di mana disebabkan oleh Sarcoptes scabies pharomyces. Untuk kejadiannya itu di dunia 300 juta kasus per tahun dan WHO pada tahun 2009 menyatakan bahwa skabies ini merupakan penyakit kulit yang terabaikan. Di negara berkembang biasanya skabies ini lebih tinggi pada anak-anak ataupun remaja dibandingkan orang dewasa. Karim Kani dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara dengan beban penyakit skabies tertinggi, di mana gejala yang bisa timbul itu biasanya asimptomatik, tapi bisa timbul papul eritematosa, nodul, serta kusta. Untuk faktor penyebabnya itu bisa karena kemiskinan, kemudian ada kepadatan penduduk, serta akses ke fasilitas kesehatan. Komplikasi bisa terjadi karena adanya impetigenisasi sekunder dari lesis skabies. Nah, pada jurnal ini ada dijelaskan laporan kasus pada seorang laki-laki 8 tahun dengan keluhan menjelang merah nyeri, kemudian keluar nanah, alopecia di balik bagian belakang kepala sejak 2 minggu. Nah, biasanya pasien ini juga mengeluh gatal ruam di bagian kepalanya, tapi memburuk pada siang dan malam hari. Tidak dilakukan pengobatan apapun, tetapi semenjak timbul alopecia di daerah pruritus dan ruamnya semakin meningkat, maka pasien ini berobat ke klinik spesialis dermatologi dan venerologi. Dilakukan pemeriksaan dermatologis, ditemukan nodul eritematosa yang multiple, kemudian adanya tekan, dan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diagnosis paling yang ditemukan itu ada tinea capitis, tipe Carium, dan Scabies impetigenik. Kemudian untuk pemeriksaan kerukan kulit tidak ditemukan jamur, kultur yang negatif, pemeriksaan mikroskopis ditemukan tumor Sarcoptes scabies. Untuk pengobatan diberikan krim permethrin 5% satu kali selama 8 jam, kemudian sirup cetirizine 1 kali 1 sendok teh, dan amoxicillin oral. Ini adalah gambar pemeriksaan dermatologis di mana ditemukan adanya nodul eritematosa. Kemudian di sini pada bagian pembahasan dijelaskan bahwa skabies ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh parasit Sarcoptes scabies pharomyces. Kemudian biasanya gejala yang muncul pada anak-anak itu di daerah atau yang tidak ditemukan pada orang dewasa seperti di kulit kepala, wajah, telapak tangan, dan kaki, serta pada daerah lipatan. Untuk anak-anak ini biasanya berisiko terkena skabies dan masuk infeksi bakteri, kemudian pemeriksaan kerukan kulit tidak ditemukan jamur sehingga menyingkirkan diagnosis paling tadi yang tinea capitis. Untuk penularannya bisa secara kontak langsung dengan pasien ataupun tidak langsung. Untuk penegakan diagnosis itu berdasarkan gambaran klinis biasanya ditemukan seperti terowongan di permukaan kulit, kemudian ada papul serta pruritus generalisata. Untuk pengobatannya bisa kombinasi antar obat dan juga penanganan barang yang terkontaminasi. Untuk obat bisa menggunakan permetin topikal ataupun ivermectin oral. Untuk krim permethrin 5% ini biasanya sebagai lini pertama pengobatan dan juga aman pada ibu hamil serta anak-anak. Kemudian pakaian, sarung bantal, dan handuk yang spray dan yang terkontaminasi dengan pasien bisa kita rendam atau bersihkan dengan air panas, kemudian kita keringkan pada panas atau pada matahari yang terik. Komplikasi bisa terjadi karena adanya impetigenisasi sekunder dari lesis skabies itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar ini itu ada gambar pemeriksaan mikroskopis yang menunjukkan adanya Sarcoptes scabies. Kemudian di sebelah sini itu ada gambar kepala pasien yang sudah membaik dengan pengobatan permethrin 5%. Kemudian pada bagian kesimpulan itu di mana manifestasi klinis yang berbeda-beda setiap orang yang terkena skabies menyulitkan kita untuk menegakkan diagnosis seseorang, sehingga kita sulit untuk menegakkan diagnosis. Dan untuk infeksi yang sekunder biasanya dapat memperburuk kondisi dari pasien. Pemeriksaan lab yang sederhana bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosis serta membantu kita untuk memilih atau memastikan pengobatan apa yang cocok diberikan kepada pasien. Kelemahan dan kelebihan pada jurnal ini di mana kelebihannya ditemukan pada jurnal ini menampilkan secara singkat dan jelas serta disertai gambar sehingga menarik perhatian dalam membaca jurnal serta mempermudah kita dalam memahami si jurnal. Selanjutnya dilengkapi dengan citasi dan daftar pustaka yang jelas. Untuk kelemahannya di mana ada data dari WHO yang menggunakan data lama itu tahun 2009 serta bagian pembahasan seperti mengulang pembahasan pada bagian case report. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.